Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, di sini kita sudah pertemuan kedua ya. Pertemuan minggu lalu kita hanya ta'aruf perkenalan saja. Dan minggu ini kita harus langsung masuk ke pembahasan. Sebelum itu, Ibu bakalan absen dulu. Yang pertama, Andi Prayoga. Hadir, Bu. Bella Arya Putri. Hadir. Ana Salsabila. Sakit, Bu. Sakit kenapa? Sakit apa dia? Tipes, Bu, kayaknya. Dari kapan sakitnya? 2 minggu lalu kayaknya, Bu. Yaudah, kita doain semoga dia cepat baikan, lekas sembuh ya. Amin. Semoga cepat ya, Bu. Amin. Kemudian di sini Ibu akan membahas tentang adab berpakaian, adab berhias, dan kemudian adab dalam perjalanan. Di sini kita udah sering banget kan dengar-dengar tentang pakaian atau busana. Sekarang kita juga lagi pakai busana atau pakaian kan. Ya, Bu. Nah, di sini udah ada yang tahu belum apa itu pengertian dari berpakaian atau busana? Belum, Bu. Kalau belum, Ibu akan jelaskan. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah pakaian. Yang pertama itu ada libas, yang kedua syiyab, yang ketiga ada sarabil. Kata libas disebutkan sebanyak 10 kali. Kata hiyab sebanyak 8 kali, sedangkan sarabil ditemukan sebanyak 3 kali. Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok dan sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kemudian ada kata libas digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Kemudian ada saub, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7, surat ke-7 ayat ke-20 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di surga, yang artinya maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Kemudian setelah Adam dan Hawa berhasil digoda oleh setan dan memakan buah larangan tersebut, yaitu buah apa? Buah fuldi. Nah, iya, pinter. Itu namanya buah fuldi. Buah fuldi ya, Bu. Iya, itu namanya buah fuldi yang ada di surga dan dilarang untuk didekati ataupun dimakan oleh Adam dan Hawa. Kemudian, untuk memakan buah itu dilarang, maka auratnya menjadi terbuka. Dengan terbukanya aurat itu, maka keduanya bergegas untuk menutupinya. Kemudian Allah berfirman, yang artinya, tak kala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian di sini ada fungsi pakaian. Fungsi pakaian itu yaitu sebagai penutup aurat. Kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, dan tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu atau yang sudah menjadi mahramnya. Suami istri itu boleh menunjukkannya. Kemudian ada yang tahu tidak batas aurat untuk laki-laki? Kamu laki-laki kan, Andi? Iya, Batas Bu. aurat buat laki-laki itu apa? Dari mana ke mana? Dari pusar sampai ke bawah, Bu. Yang saya tahu. Kurang lebihnya saya tidak tahu, Bu. Oke, buat yang perempuan, Bella, batas aurat buat perempuan itu di mana saja? Nggak fokus. Tidak, Ibu jelasin ya. Batas aurat buat laki-laki itu dari dengkul sampai ke mata kaki. Di situ. Terus kalau misalkan batas aurat buat perempuan itu wajah dan telapak tangan. Ketika sholat kan wajah dan telapak tangan itu tidak boleh terlihat. Kecuali itu tidak boleh. Kemudian fungsi awal pakaian adalah penutup aurat, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal pakaian, wanita dikenal juga istilah jilbab. Dan ini namanya jilbab yang kita pakai ya. Tapi laki-laki tidak pakai. Jilbab yang mengandung pengertian segala macam jenis selendang
atau kerudung yang menutupi kepala kecuali muka, leher, punggung, dan dada wanita. Kemudian, jenis pakaian seperti gamis, long dress, dan kebaya, pakaian wanita bagian luar yang menutupi semua tubuhnya itu termasuk ke dalam adab berpakaian yang diperbolehkan. Kemudian busana muslimah itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama, tidak jarang atau transparan dan ketat. Bayangin aja kalau misalkan kita pakai pakaian yang ketat atau transparan, pasti syahwatnya laki-laki itu bakalan muncul kan. Jadi itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ngerti kan? Ngerti, Bu. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Itu dilarang oleh agama. Kemudian yang ketiga, itu tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Yang keempat, pantas dan sederhana, tapi tidak ketat dan tidak menyerupai pakaian laki-laki yang seperti kriteria di atas tadi. Kemudian fungsi yang kedua, busana atau pakaian itu sebagai perhiasan. Kemudian yang ketiga, itu melindungi dari bencana. Maksudnya melindungi dari bencana itu seperti apa, Bu? Gitu kan. Di sini, dalam hal fungsi pakaian dapat melindungi dari bencana, ditemukan dalam firman Allah, Quran Surat An-Nahl ayat 81, yang artinya, dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu, agar kamu berserah diri kepadanya. Berarti jelas ya, fungsi pakaian yang ketiga itu sebagai melindungi dari bencana. Yang terakhir itu ada petunjuk identitas. Fungsi identitas pakaian ini disyaratkan oleh Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang menugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Berarti sebagai identitas kalau mereka itu adalah wanita mukmin atau muslim. Yang ketiga, nilai positif dari adab berpakaian itu adalah pakaian yang dipakai seseorang dapat berfungsi sebagai menutup aurat, perhiasan, dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, khususnya untuk melindungi lapisan terluar tubuh atau kulit. Kemudian ini ada adab berhias. Setelah tadi adab berpakaian, selanjutnya ada adab berhias. Pengertian dari adab berhias itu adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berhias telah menjadi kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tingkat peradaban dan tingkat sosial. Berhias dalam ajaran Islam bertujuan untuk ibadah dan mencari ridho Allah. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyamu. Kemudian, secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lainnya, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya. Di sini ada nilai positif dari adab berhias. Jadi nilai positifnya di sini, Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur manusia dalam segala aspeknya. Ajaran Islam bukannya hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut hablum minan ya, nas. hablum minan nas. Kemudian, tidak boleh seorang muslim atau muslimah dalam berhias hanya mementingkan mode atau adat yang berlaku di suatu masyarakat tersebut atau mengikuti tren saja. Sementara batasan yang sudah ditentukan agama ditinggalkan. Kemudian, jaminan halalnya secara hukum sehingga apa yang dilakukan akan terjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya. Tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan karena dandanan hiasan yang dikenakan. Dan tidak pula berlebih-lebihan, kayak menor, terus menunjukkan apa yang kita punya, perhiasan yang kita pakai semua. Itu ujung-ujungnya kita akan ria. Kemudian, dalam membiasakan adab berhias, itu ada beberapa hal yang diharamkan. Yang pertama, itu bagi laki-laki memakai emas dan sutra itu diharamkan.
Berarti dari sekarang kalau misalkan di antara kalian yang laki-laki memakai emas, itu tidak diperbolehkan lagi ya. Oh, iya Bu. Yang kedua, itu pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat, sama halnya dengan berpakaian tadi. Iya Bu. Kemudian laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki itu diharamkan. Yang keempat, pakaian berlebihan dan untuk kesombongan. Kemudian adanya tato dan mengikir gigi. Itu artinya dia tidak bersyukur dengan apa yang dia punya. Jadi kalau misalkan alisnya tipis, dia mau ditebel-tebelin, itu nggak boleh. Pasang bulu mata, Bu. Ya, pasang bulu mata juga nggak boleh. Itu artinya dia tidak bersyukur dengan apa yang diberi oleh Allah. Kemudian yang terakhir itu ada bentuk adab perjalanan. Adab sebelum berangkat. Dalam kehidupan sehari-hari, maka kegiatan manusia tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas di luar rumah. Keluar rumah dimulai dengan pamitan atau minta izin kepada orang tua apabila mengadakan perjalanan jauh, maka pamitan kepada para tetangga adalah patut untuk dilakukan dan itu diharuskan. Kemudian ada adab ketika di perjalanan apabila bepergian menggunakan kendaraan, maka segera membaca doa yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya, hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan, takwa, dan amal yang Engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Cukup sekian. Apakah yang Ibu sampaikan bisa difahami dan dimengerti? Bisa Bu. Bisa, Bu. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan? Saya ingin bertanya Bu. Ya, Kan silakan. di situ tadi Ibu menjelaskan tentang tidak berlebihan dalam berhias. Nah, di situ ada lelaki tidak boleh menggunakan emas. Bagaimana hukumnya? Ya, yang saya tidak tahu bagaimana ya Bu ya. Ada seorang pasangan menikah dan seorang mempelai wanitanya ingin menggunakan cincin di kedua belah pihak. Yang satu laki-lakinya menggunakan cincin emas dan yang satu perempuan menggunakan cincin emas. Nah, bagaimana sih hukum dari si lelaki yang menggunakan cincin emas yang untuk menikahi dia? Ya, baik. Sudah dimengerti. Boleh dijawab ya. Iya Bu. Kalau misalkan menurut pribadi Ibu, itu balik lagi dalam hal arti niatnya. Kalau misalkan di sini dijelaskan tidak boleh, laki-laki tidak boleh memakai emas, tetapi niat dia kan untuk mempererat hubungan kalian berdua dalam arti kalian harus sudah menikah kan, sudah Iya, menikah. Bu. Nah, itu niatnya dikhususkan untuk sebagai pengikat di antara kalian berdua. Gitu. Jadi yang maksudnya di sini dia nggak boleh pakai emas karena niat dia tuh cuma buat pamer, Jadi cuma buat gaya-gayaan gitu. kayak misalkan saya nih ya Bu ya. Jadi saya cuma niat beli emas ini cuma buat pajangan di tangan aja, itu yang nggak boleh Bu Nah, ya. iya itu nggak boleh. Kalau buat kayak misalkan saya nikah nih, istri saya minta saya memakai cincin emas, berarti itu tidak apa karena di situ niat saya bukan untuk berhias, cuman karena si istri tadi ingin Dan saya menunjukkan memakainya. kewajiban sebagai Ya. suami. Seperti itu bisa dipahami. Dan kalau Bisa, Bu. kalau kurang jelas, Ibu bakal ngasih jawabannya minggu depan biar Siap, kita Bu. bahas sampai selesai ya. Iya Bu. Baiklah, sekian. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata atau dalam penyampaian Ibu kurang tepat. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.